Di sini nanti kita bakal naik shuttle. Jadi ada bus lewat aja, kelihatan bagus banget nih. Muta Temple atau Muta Pagoda, gedung yang tuanya. Jadi menyimpan patung Buddha 30 meteran. Emang katanya ujung akhirnya di Cayukuan nih. Ini adalah ujung barat dari Great Wall, tembok besar China. Selamat pagi, hari ini kita udah di Changi. Jadi udah dari jam 3 pagi sebenarnya kita sempat tidur ya di depan terminal bus. Akhirnya dibuka juga jam 6.30. Jadi kita udah beli tiketnya, kita mau kemana? Hari ini kita mau ke Rainbow Mountain. Kira-kira seperti ini nih. Jadi naik bus harganya 15 yuan ke sana. Karena 40 km jaraknya. Dan kita sore nanti mesti cabut lagi, kita mau ke Chayaguan kalau nggak salah. Itu pas terkenal di Silk Road. Dan kalau ada sempat waktu juga hari ini kita mau ke tempat kuil Buddha, di mana katanya dulu Kublai Khan itu lahirnya di sana. Di mana sekarang ada reclining Buddha yang paling tua di dunia untuk kayu ya, paling besar dari kayu sekitar 30 meter. Nanti kita lihat aja. Jadi ikuti terus perjalanan hari ini, kita lihat seperti apa. Ini kita makan dulu nasi goreng di samping bus station, karena ternyata masalahnya bus station di China itu nggak bisa ngecharge ya, jadi nggak ada colokan. Jadi kita mesti kesini, kita colokan, karena bakal 5 hari ke depan kayaknya kita nggak nginep di hotel, bakal di kereta terus, di kereta juga nggak ada colokan. Kecuali mungkin kalau yang first class ya, kita kan ambilnya yang murah. Ini nasi gorengnya, ayo kita makan. Cobain ya. Nah standar lumayan lah buat makan pagi. Makan nasi gorengnya lumayan. Nah ini busnya udah mau jalan ya, 5 menit lagi. Ayo kita naik dari Changi ke Chichai Tanxia. Jadi Bukit 7 warna ya, Bukit Pelangi. Kita udah sampai di Chichai. Nah ini maksudnya Seven Color atau Pelangi ya. Nah ini busnya, jadi perjalanan sekitar 1 jam. Jaraknya 39, ya 40 km lah. Jadi ayo kita masuk. Di sini kalau dilihat udah banyak toko-toko. Dan kita harus cepet ya, karena kita mau balik ke jam kereta lagi, jam 4. Kalau bisa balik lebih cepat, bahkan kita bisa keliling kota. Yaudah kita masuk. Ini jadwal busnya. Ini jadwal kesini kita ambil 7.45 tadi. Nih jadwal balik paling cepat jam 1. Ya kita targetin jam 1. Karena kalau jam ini pas-pasan banget kayak nggak sempet. Oke, ayo kita jalan. Bukit Pelangi ini atau Gunung Pelangi jadi cukup unik ya. Biasanya orang cuma taunya ada di China ini dan juga satu lagi di Peru, itu yang terkenal. Tapi kalau di Peru itu lebih banyak editan warnanya. Di sini juga banyak yang edit warna jadi lebih bagus. Tapi kalau dari warna natural katanya di sini paling bagus. Kalau di Peru kan cuma satu platform, di sini ada 4 viewpoint dan lebih mudah juga datangnya. Nih, Global Geopark UNESCO tuh tulisannya. Ini jadi penjelasannya ya. Jadi ada di Changi UNESCO Global Geopark. 30 square kilometers. Gede ya jadi. Dan ini dibilang mulai dibentuk dari 137 sampai 96 juta tahun yang lalu. Jadi karena ada banyak mineral yang berbeda, akhirnya warnanya beda-beda. Nih, jadi kalau kita lihat sekilas nanti bakal ngeliat itu ini, mudah-mudahan ya. Tuh. Tapi masalahnya sekarang lagi agak berawan, cahayanya kurang bagus. Di sini juga ada Global Geopark Museum. Tapi mungkin kita nggak kesana ya, karena nggak ada waktu. Kita langsung aja ke Tourist Service Center, kita beli tiket. Dan katanya tiketnya juga termasuk shuttle. Jadi kita nggak usah terlalu capek menanjak. Kita langsung diturunin di dekat platform, naik, turun, naik shuttle lagi, dan seterusnya. Ini petanya dari Changi Colorful Tanxia Scenic Spot. Kita di North Gate. Di sini nanti kita bakal naik shuttle. Kita ikutin aja shuttle bawa kemana. Ada beberapa lokasi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi di sini juga dibilang apa? Di sini adalah banyak penghargaan ya. Misalnya ini bilang World's Top 10 Magic Geographic Spectacle dan macam-macam lagi. Udah kita langsung aja deh. Yuk.
Ini loketnya, jadi harganya 92 yen. Itu termasuk apa? Termasuk tiket masuk 54, pendapatan 38, asuransi 1. Ini marketnya, lumayan luas memang areanya. Itu foto-fotonya, bisa kelihatan. Pas lagi musim dingin, jadi lebih sepi. Ini tiketnya, 92. Dan ini pintu masuknya. Ayo kita langsung naik shuttle ke tempatnya. Ini atraksi lainnya yang opsional. Naik unta 100 yen. Naik balon udara 200 yen. Per orang ya. Naik helikopter 800 yen. Nih, power umbrella. Namanya ya aneh, 480. VR 30 yen. Dan itu busnya ada banyak di depan shuttle. Yuk. Kenapa bisa berwarna-warni? Ya ini ya. Dari sekitar 80 juta tahun yang lalu memang udah banyak lapisan-lapisan yang akhirnya kedorong ke permukaan dan terkena abrasi angin ya, jadi seperti ini. Antrian busnya panjang tapi orangnya segini, jadi ada bagusnya ya, berarti nggak sampai ramai banget, mungkin karena berawan. Tuh pegunungan udah kelihatan bagus sana. Ini kita jalan, jadi yang mahal itu tadi angkutan ya, 30-an. Ini pemberhentian pertama kita, udah turun dari busnya. Bisa kelihatan ini warnanya luar biasa. Lihat itu. Keren banget. Ini namanya Returning Sailboat at Dusk. Bagus ya. Keren. Inilah Rainbow Mountain di China, di Changye. Nah, ini masih banyak yang tempat lain lagi. Ini kita cuma ngeliat satu doang dulu. Ini kita naik mencari posisi yang lebih tinggi. Coba sambil lihat belakang aja. Nih, kelihatan ya, betul-betul colorful. Itu. Jadi nggak boleh pakai drone nih tulisannya. Yang tadi terbangin drone juga kayaknya langsung disuruh turun. Inilah Rainbow Mountain di Changye, Kansu, China. Luar biasa. Ayo kita naik bus lagi. Inilah lapisan warna-warninya. Jadi coba kita zoom ya biar lebih jelas. Tuh, lihat luar biasa ya. Kuning, merah, abu-abu, oranye. Sebelumnya ferries, sekarang kita site-nya Colorful Clouds. Jadi katanya awan berwarna gitu kesannya. Tapi ya ini bukan awan. Ayo kita maju. Di sini kita bisa lebih dekat dengan tanah-tanahnya sebelum naik ke platform. Jadi tanahnya kayak begini nih, rapuh. Makanya nggak bagus buat diinjek-injek. Makanya disediain platform cuma khusus itu yang diinjek. Ini Colorful Clouds. 七彩大家最漂亮的景点啊，大砧贝、小砧贝、七彩砧贝。Di sini katanya ada monks worshiping giant Buddha. Tapi nggak tahu yang mana. Mungkin bisa tunjukin sama orang yang tahu. Atau mungkin di sebelah sana. Tapi inilah pemandangannya, bagus banget. Ayo kita lihat lagi. Yang disebut colorful clouds itu yang ini jadinya. Jadi kesannya awan berombak-ombak dan warna-warni. Mantap. Kalau kita lihat ke utara nih, jadi ada pebukitan. Dan di balik bukit itu udah Gunung Gobi. Mungkin nggak gitu kelihatan ya. Nah, jadi masih banyak ya pegunungan. Ini di arah utara. Sedangkan itu timur di atas sana, nggak gitu jelas. Sedangkan selatan itu pegunungan Chilian, tapi nggak kelihatan ya, ketutupan nama ini. Ini emang bagian pegunungan Chiliannya sendiri. Ini yang menjadi perbatasan dengan Qinghai. Makanya disebut koridor, karena di bawah sini datar terus. Jadi yang biksu-biksu menyembah giant Buddha itu yang ini kayaknya maksudnya. Jadi ini biksu-biksunya nih,
seperti merunduk semua. Ini Giant Budanya, Sleeping Buddha. Tuh. Bagus juga. Kita lanjut lagi ke platform berikutnya ya. Jadi pemandangannya bagus. Tapi kita foto dikit pakai drone karena kita cuma sendirian, gak ada yang bisa fotoin kita dengan baik. Dan memang ada banyak yang pakai drone tadi, mungkin ada hampir 10 orang pakai. Tapi mereka cuma terbangin dikit aja. Ada yang agak tinggi sih. Jadi memang ada aturannya, dibilang nggak boleh APL fotografi ya. Kalau kita kan cuma terbangin dikit aja 5 meter buat foto diri pribadi, jadi mungkin nggak apa-apa. Ya itu, misalnya kita coba tuh, ada yang terbangin drone. Tuh. Bisa kelihatan nggak depannya? Ya nggak tahu deh kelihatan atau enggak ya. Intinya itu tuh. Udah kita ke bawah, naik bis lagi. Kita udah turun dari bus yang kita naikin ini. Sebagian nggak turun, langsung lanjut lagi. Tapi nggak apa, kita berhenti di semua tempat ya. Ini embroidered color katanya. Nggak ngerti juga maksudnya apalah, bahasa Inggris di China emang suka salah-salah. Ini ada observation deck-nya, kita naik yuk. Tuh ada helikopter kan. Ini lumayan bagus sih. Emang harusnya dilihat dari atas. Ini istilahnya Silk Road. Mungkin pemandangan Silk Road asli kayak begini. Awalnya sempat khawatir berawan jadi pemandangannya kurang, tapi ternyata pemandangan terbagus dan awan ini membantu supaya nggak terlalu panas. Padahal ini musim panas dan bisa bilang ini padang belantara ya. Tuh, pemandangannya betul-betul bagus banget. Jalannya juga bagus ya, dibikin supaya tetap estetikanya tinggi. Jadi ada bus lewat aja kelihatan bagus banget nih. Oke, kita naik bus lagi. Sekarang kita dapat duduk di depan. Benar-benar bagus nih. Ini kayaknya udah pemberhentian terakhir, platform keempat. Nggak tahu namanya apa, nanti coba kita cari tahu ya. Udah banyak jualan-jualan. Yang penting kita naik aja ke atas. Kalau mau naik ini, naiknya dari sini. Ada lagi nih, kalau mau naik unta, dari depan sana. Jadi tadi kan mau tahu namanya apa? Tadi Northgate. Terus kita yang pertama berhenti ini Colorful Meeting Fairy Observation, Colorful Sea Clouds. Terus yang tadi sebelumnya Embroidered Observation Deck, dan sekarang di sini. Sebenarnya sih di sini kayaknya ada lagi ya, tapi ini kalau mau ke Eastgate, kita mau balik ke Northgate, kita mau balik nanti. Jadi namanya Colorful Clouds lagi. Ya udahlah. Bagus sih, minimal kalau di sini bisa lihat ini ya warnanya dari dekat tuh. Ke depan masih luas. Ini yang hot air balloon, kayaknya hari ini nggak jalan. Tuh helikopternya mendarat. Jadi di sini betul-betul apa ya, atraksi ya, helikopter, balon udara yang lagi nggak nyala. Dan juga paragliding. Semua dinamain ya. Jadi kayak ini dibilang Kura-Kura nih, Bukit Kura-Kura. Terus di sini katanya naga api. Cuma nggak gitu jelas ya, merahnya nggak terlalu merah sekarang. Nah, coba kita lihat ke sana aja. Nah ini yang paragliding dengan motor. Ada lagi namain Small Potala Palace. Tapi nggak kelihatan mirip sama sekali. Kalau tadi fotonya kan salju ya, jadi warna putih kelihatan. Yang itu tuh.
Small Potala Palace. Udah di penghujung jalan, jadi lumayan sepi. Jadi platform ini bagian terakhir milik kita sendiri. Kita mau balik lagi, kita mau lihat unta yang di sana tadi ya. Ini untanya. Ada banyak. Tapi nggak ada yang naik. Pengalaman seperti naik unta di Jalur Sutra. Buat yang nggak bawa makanan, tenang aja karena di sini juga ada banyak makanan ya. Harganya relatif masih masuk akal. Tuh lihat tuh harga-harganya ya. Ada sosis, jagung, minuman. Minuman dingin. Ini nggak tahu nih puding atau apa. Ini makanan. Roti-rotian juga ada tuh. Tempat ini juga interchange ya. Jadi kalau masuk dari pintu barat, balik ke pintu barat. Ini pintu barat. Ada lagi tadi pintu timur. Kalau kita dari pintu utara nih, yang ada bus balik ke kota. Jadi kita balik lagi ke pintu utara. Yaudah, ini mudah-mudahan kita sampai masih lebih cepat 1,5 jam sih. Jadwal bus balik kotanya tuh jam 1. Tapi mungkin ada catatan kalau bagi-bagi mungkin lebih murah. Supaya kita bisa jalan-jalan di kota dulu. Yuk. Jadi nunggu bus masih lama, katanya paling pagi jam 3, padahal jadwalnya tulisnya jam 1. Kalau naik bus 15 kuai, kalau naik taksi diminta 30, tapi biasanya mereka turun sampai 20. Jadi udah beda 5 kuai nggak apa, kita jalan lebih dulu aja supaya kita cepat balik. Kita cepat jalan-jalan juga di Changi-nya. Naik ini. Kita udah balik ke bus station ya, yang barat ya, Xichang Bus Station. Jadi connect taksi cuma lebih cepat 15 menit lah dibanding bus, tapi lumayan. Nah, jadi masih ada waktu, kita mau keliling-keliling dulu, lihat pagoda, mungkin patung Buddha dan belanja. Terus nanti kita ke train station. Ini kita udah ambil barang kita yang dititip di bus station. Dan ini kita jalan-jalan keliling Changi. Jadi emang ada bus-bus umum ya, bisa kelihatan kota ini. Dan ada bus wisata juga kayak gini nih. Tuh. Lumayan bagus ya. Di sini di bagian utara kota juga ada ini. Mingqing Street. Ini kayak tempat-tempat makan dan perbelanjaan, walking street bisa lihat. Tapi mungkin baru ramai pas malam ya. Kita jalan dan sampai di tengah kota Changi. Nah, ini ikonnya ya. Muta Temple atau Muta Pagoda. Jadi pagoda dari kayu dan tanah katanya. Jadi umurnya ini udah sangat tua, bahkan sebelum dinasti Tang, berarti sebelum tahun 600-an. Cuman katanya sih ini banyak dibangun ulang ya, zaman dinasti Ming, terus Qing. Jadi kalau dilihat masih agak-agak baru. Kita nggak usah masuk karena katanya sih masuk bayar lagi 50 yuan, jadi nggak usah. Dan dalamnya nggak ada apa-apa. Nah, ini square utamanya. Di sini juga ada kuil yang lebih tua lagi, itu kuil Giant Buddha, di mana ada Buddha tidur. Itu yang paling panjang untuk patung tidur Buddha yang dari kayu dan tanah liat. Dan katanya kuilnya sih masih alami kalau itu, masih belum diperbaharui. Ini kita coba lihat mall di tengah kota Changi ya. Kelihatannya megah ya, banyak balon-balon. Mungkin masih baru. Ya, ada Apple juga. Tapi udah kita ke supermarket di depan katanya seberang. Nih, Tahoe Temple. Perlu tiket masuk. Mahal. Bisa 100.000 rupiah.
Nah itu ada kuilnya di dalam yang masih tua, jadi kita nggak usah masuk deh. Nih gedung yang tuanya, jadi menyimpan patung Buddha 30 meteran dari kayu, luar biasa. Jadi ini adalah stupa ya, stupa Buddha yang sangat besar. Tadi juga sempat terbangin drone dari atas, kita bisa lihat gedung-gedung tinggi di Changye dan stupa yang besar ini. Konon di dalamnya juga ada relik Buddha, dan di belakangnya bisa kelihatan ada kuil Buddha yang besar tadi, yang dibilang Giant Buddha. Itu yang Giant Reclining Buddha dari kayu, panjangnya 30 meter, paling besar katanya untuk kayu. Jadi nggak apa, kita nggak usah masuk. Menarik juga melihat stupa Buddha di Changye. Naik bus nomor 1 ke rel kereta. Kita sampai di stasiun kereta apinya. Kita naik bus nomor 1 itu, jadi cuma 1,5 yuan. Tapi kita nggak ada setengah yuan, jadi dibuatin 2 yuan. Murah ya, karena itu nggak AC. Dan nggak perlu AC karena ketika ketinggian kita udah 1.500 meter lebih, jadi agak-agak adem kalau udah sore begini. Nah ini kita mau ke train stationnya, kita mau beli tiket dulu lagi buat yang dari Tunhuang. Ayo kita masuk. Kita ke Chiayuquan. Itu adalah ujung dari tembok Cina. Oke, ini kita udah naik. Ini kita jalan meninggalkan Changye ya. Jadi kita menuju Chiayuquan. Itu adalah ujung dari Great Wall di sebelah barat. Jaraknya sekitar 231 km, tapi kita akan menempuh dalam waktu sekitar 3,5 jam karena naik kereta lambat. Jadi ikutin aja terus. Jadi ini keretanya nggak pakai nomor. Biasanya kalau paling bagusnya ada G, terus D, T, K. Ini nggak pakai nomor. Lebih murah cuma 30 ribuan. Tuh, karena lama nggak pakai AC. Yang kedua dia lama karena di setiap stasiun dia berhenti. Ya, semua stasiun kecil dia berhenti. Ini kita sampai di Chiayuquan. Kita sampai di Chiayuquan. Ini bisa kelihatan, emang keretanya ujung akhirnya di Chiayuquan nih. Ini adalah ujung barat dari Great Wall, tembok besar China. Karena di sini ada satu pas, yaitu gerbang yang betul-betul menahan serangan dari barat ataupun utara. Karena di sebelah selatannya itu ada ngarai besar dan di utara ada gunung. Jadi dibangun tembok di antara dua itu sebagai bentuk pertahanan utama. Jadi dulu kalau orang lewatin Silk Road ketika mereka sampai di Cina, itu pasti selalu disambut dengan Chiayuquan Pass ini, termasuk Marco Polo bahkan. Mungkin kita nggak sempat ke sana karena malam ini kita langsung lanjut lagi mau ke Tunhuang, dan ini matahari udah mau terbenam, pastinya udah tutup. Tapi kita coba datengin aja, mungkin kita bisa terbangin drone dari dekat situ meskipun udah tutup. Yuk. Seperti yang bisa dilihat, jadi begitu keluar dari kereta api pun, hiasannya pun udah benteng tembok Cina. Nah ini stasiun kereta apinya ya, jadi kita bakal balik sini lagi. Mudah-mudahan sebelum gelap, untuk naik ke Tunhuang. Ayo kita jalan. Ini kita ikut bus aja, yang searah sama jalan kita. Nanti begitu dia ganti arah, baru kita turun. Kita udah turun bus ya, jadi ini masih jalan 4 km lagi ke sana. Kalau ke situ, di ujungnya itu ada gunung loh. Nah di atasnya itu ada tembok Cina juga, cuma udah rekonstruksi lah. Yang lamanya mungkin tinggal 500 meter. Jadi naik ke gunung itu. Jadi dari gunung sana sampai ke situ di pinggiran kota yang ada ngapainya. Nah itulah pasnya. Jadi orang cuma bisa lewat sini di tembok. Itu matahari udah mau terbenam. Tadi kita udah lihat ya. Tuh Chiayuquan pasnya tuh. Gedungnya kelihatan di kejauhan, coba di zoom. Tuh, dekat kaki bukit. Sedangkan di bukit itu namanya Swanpi Great Wall. Ujung dari Great Wall nih. Kita nggak bakal nyampe ke Great Wall-nya. Udah nggak ada waktu, tapi minimal ke pasnya aja nih. Fortress dari zaman dulu banget.
Jadi sekarang udah terbenam ya mataharinya. Jadi sesaat sebelum terbenam, tadi kita terbangin drone, jarak udah tinggal 1 km kurang. Sambil terbangin drone, sambil jalan, sinyalnya hilang-hilang, tapi hasil lumayan. Jadi kita bisa melihat dari atas, itu namanya Chiayu Pass atau Chiayu Fortress. Jadi pasnya itu betul-betul ditembokin terus. Nah, kalau kita mau ke sana juga bayar dan udah tutup pastinya. Jadi kita ini kemana? Kita jalan ke arah keluar kotanya, sampai ke padang pasir yang kita lihat dari udara tadi, dimana kita bisa melihat temboknya langsung ya. Jadi kita mau lihat temboknya langsung aja, 500 meter ke sana. Ini udah jam 9:10. Memang masih ada cahaya sedikit, kenapa? Karena memang lagi musim panas, dan juga ini bagian barat China ya. Dia kan ikutnya waktu Beijing. Jadi kita jalan dikit lagi, yuk. Kita udah sampai Protecting Cultural Relics. Apa Cultural Relics-nya? Nah, inilah temboknya. Tuh. Nah, ini pakai senter ya, udah malam soalnya. Nah, jadi bisa kelihatan. Tuh temboknya. Nih. Inilah Chiayu Pass. Ini di tembok dan dulunya mungkin jauh lebih tinggi lagi. Sampai ke sana, sampai fortress yang tadi kita lihat dari udara ya. Jadi ini kesini sampai di titik ini. Nih. Inilah temboknya dan kita bisa lihat tuh. Ini ya temboknya. Mantap. Tuh. Ini temboknya dan nyambung lagi ke sana. Cuma seberang nggak terlalu kelihatan, tapi nyambung terus sampai ujungnya ada satu ngarai yang orang juga nggak bisa lewat. Tuh, coba kita ke situ deh, lihat padang gubern dikit. Kalau di sana juga ada peninggalannya, jadi watchtower kan. Ada kereta malam lewatnya. Bagus. Jadi inilah padang gubern yang ditutup dengan tembok. Jadi kalau dulu Marco Polo dan kawan-kawan yang sejamannya, kalau dia datang dari arah barat jalur sutra, maka akan ketemu tembok ini, atau bahkan langsung ke fortressnya tadi ya, yang ada gerbangnya, karena ini kan di tembok. Nih temboknya tuh bisa kelihatan. Oke, yaudah, udah jam 9:30, kita balik ke stasiun kereta. Malam ini kita mau ke Tunhuang, dan besok kita bakal keliling Tunhuang. Itu banyak peninggalan Buddha di dalam goa-goa. Saksikan terus ya. Ikuti terus Bang Jago, sampai jumpa.